Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi, NIM L0111911054. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pekan ke-8 mengenai kerangka acuan andal. Adapun judul yang saya pakai atau proposal yang saya pakai adalah berdasarkan sumber yang saya dapatkan dari internet, adalah kerangka acuan andal rencana pembangunan industri pupuk PT Petrokimia di Malang. Adapun poin-poin dari tugas pekan ke-8 ini terdapat 5 poin. Yang pertama itu ada poin jenis proyek, yang kedua itu kegiatan atau aktivitas proyek, yang ketiga komponen lingkungan yang berdampak, yang keempat batas studi AMDAL, dan yang kelima itu tenaga ahli atau pakar yang dipakai. Poin pertama itu ada jenis proyek. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, proyek ini merupakan termasuk pada bidang perindustrian. Pada poin kedua ini merupakan kegiatan atau aktivitas proyek. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, jenis kegiatan tersebut merupakan kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 7 yang menggunakan areal. Poin selanjutnya adalah poin ketiga, yang ini komponen lingkungan hidup yang berdampak. Nah, berdasarkan data yang saya dapat, komponen lingkungan hidup ini terbagi atas 3 komponen. Yang pertama ada fisik, kimia, biologi, dan sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Pada setiap poin tersebut terbagi lagi menjadi subbab. Yang pertama pada fisik kimia adalah peningkatan kadar debu. Selanjutnya ada peningkatan kebisingan. Selanjutnya ada penurunan kualitas air tanah. Pada aspek biologi ada perubahan tutupan lahan, flora dan fauna. Pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat ada kepadatan penduduk, alih fungsi lahan, penanganan produksi pertanian, kepadatan lalu lintas, tingkat penggunaan, ada kegiatan ekonomi lokal, ada kesehatan masyarakat, ada kenyamanan lingkungan, ada keresahan masyarakat, terus yang terakhir ada persepsi dan sikap masyarakat. Nah, berikut ini merupakan juga lanjutan dari tabel atau grafik yang ada di atas. Pada poin selanjutnya adalah batas wilayah studi. Kaitan antara rencana pembangunan industri pupuk oleh PT Petrokimia Malang dengan lingkungan sekitarnya memungkinkan terjadinya dampak atau yang akibatkan dari adanya proyek tersebut selama periode waktu tertentu serta berpengaruh pada komponen lingkungan tertentu pula. Batas teknis studi AMDAL merupakan kumulatif dari keempat batas studi, yang ini batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Batas wilayah studi merupakan gabungan dari batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Dari masing-masing batas tersebut selanjutnya akan diplotkan pada peta yang kemudian di overlay sehingga dapat ditarik garis luar gabungan keempat batas tersebut. Batas wilayah studi terdiri dari 5 wilayah desa yang ada di sekitar proyek tersebut nantinya, yaitu Desa Ngijo, Desa Ngenep, Desa Grimoyo, Desa Ampel Dento, dan yang terakhir ada Desa Kapoharjo. Poin yang terakhir
pada tugas kali ini adalah tenaga ahli atau pakar yang digunakan. Dalam proses penyusunan studi AMDAL tersebut terdapat beberapa ahli pada masing-masing bidang. Di antaranya adalah yang pertama ahli kualitas udara, selanjutnya ahli tata lingkungan, lalu ahli tata ruang, kemudian ahli transportasi darat, lalu ahli kesehatan masyarakat, ahli biologi, ahli geologi, ahli hidrologi, ahli sipil, dan yang terakhir ahli kimia. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan pada presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.